Halo Sobat Mupi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Mimin akan mengulas kembali film yang berjudul The Illusionist yang dirilis tahun 2006. Yang menceritakan seorang pesulap yang ingin merebut tunangan pangeran dan menghancurkan karir inspektur polisi di film ini. Yang wajib Sobat Mupi tonton. Film ini dibintangi oleh Edward Norton, Jessica Biel, Rufus Sewell, dan Paul Giamatti. Yang menceritakan seorang anak dari keluarga miskin yang sedang membantu ayahnya sedang bekerja mengolah kayu di desa Vienna. Dan dia berjalan tanpa disengaja bertemu dengan kakek misterius yang menunjukkan ilmu magic berbagai macam trik. Lalu kakek pun menghilang dan membuat Edward terpana kagum. Setelah di rumah, Edward memutuskan bahwa trik sulap adalah tujuan hidupnya. Dan sambil berlatih trik sulap dengan kecepatan tangan dan menjaga keseimbangan dengan cara membawa telur sambil berjalan, tanpa disadari bertemu dengan Sophie. Sophie pun kagum dan mengikuti Edward sampai ke rumah. Mereka pun saling berkenalan. Sambil bercerita, Edward menunjukkan sulap permainan kartu yang membuat Sophie tambah kagum dan terpana. Tanpa disadari, Edward telah memikat hati Sophie. Sophie pun memaksa menyatakan cinta. Anjay. Mereka pun jadian. Beberapa minggu kemudian, ternyata cinta Edward tak direstui dan membuat Edward kecewa berat terhadap keluarga bangsawan dan orang tua Sophie, yang membuat Edward terpaksa merantau ke negeri orang untuk mempelajari ilmu trik sulap dan membuktikan ke semua orang di kota Vienna. 15 tahun kemudian, Edward kembali dan berganti nama NCM dan melakukan pertunjukan pertama dengan mengeluarkan burung gagak dari tangan yang membuat penonton kagum. Setelah itu, Edward mencoba menghilangkan sapu tangan penonton. Di pertunjukan kedua, Edward mengeluarkan sebuah jeruk dan mengambil biji jeruk menempatkan ke pot berisi tanah. Sambil membaca sedikit mantra dan melakukan segel tangan, ternyata biji tersebut tumbuh dengan cepat ke tahap berbuah. Di situ Edward melanggar hukum alam dengan mempermainkan waktu yang membuat penonton terpanah kagum. Sementara di kursi penonton nampak seorang inspektur pol yang kagum melihat aksi sang magic, dan inspektur ini akan melaporkan pertunjukan ini ke sang pangeran di istana. Melihat pohon jeruk berbuah lebat dan dipetik oleh NCM lalu dilemparkan ke arah penonton, di mana penonton tersebut sambil memeriksa jeruk ternyata terlintas secarik sapu tangan penonton yang dihilangkan tadi kembali bersama kupu-kupu membawa ke pemilik sapu tangan tersebut, membuat penonton tambah kagum dan terperangah. Di malam pertunjukan ketiga, NCM langsung menghilangkan benda di atas kursi dan melanjutkan dengan meminta sukarelawan untuk menyempurnakan trik tersebut ke semua penonton. Dan ternyata sang pangeran pun menyaksikan dan berteriak bahwa dikasih pangeran sanggup untuk menjadi relawan. Ternyata relawan tersebut adalah Sophie, di mana sang magic menyadari bahwa gadis ini cinta monyet di masa kecil. Anjay. Sophie pun masih belum menyadari. Itu naik ke panggung dan seorang Candy membawa kaca dan jubah merah yang akan dipakaikan ke Sophie. Pertunjukan pun dimulai. Sambil melakukan segel tangan, NCM mencoba menghipnotis Sophie. Sophie pun terhipnotis, membuat Sophie siap melakukan apa saja dengan arahan oleh sang magic.
Terlihat dari kaca sebuah fenomena mirip Sophie. Sambil mengikuti gerakan, ternyata gerakan tersebut tidak mematuhi Sophie. Dengan pelan-pelan, bayangan Sophie akan melakukan tebasan pedang dari belakang yang membuat Sophie kaget, jatuh, dan pingsan. Sementara NCM melakukan segel tangan dan terjadi fenomena selebat asap yang keluar dari tubuh Sophie, lalu pergi. Sophie pun tersadar dan meninggalkan panggung. Dari hasil pertunjukan tersebut, di mana NCM akan diundang ke istana untuk melakukan pertunjukan di hadapan semua bangsawan. Setelah melakukan persiapan, sang Magic pergi ke istana, langsung melakukan pertunjukan dengan sebuah lukisan yang digambar tanpa bertinta. Dengan sedikit baca mantra dan melakukan segel tangan, tampak sebuah gambar menyerupai sang raja, dan ternyata gambar lukisan tersebut adalah ayah sang pangeran, membuat penonton kagum dan bertepuk tangan. Sebaliknya, sang pangeran pun tersinggung dan bangkit dari kursi jati kerajaan, menghampiri dan memeriksa sang Magic. Pangeran pun berteriak trik tersebut adalah tipuan, dan ternyata sang Magic malah tertantang dan mencoba meminjam pedang pangeran untuk membuktikan di pertunjukan. Sambil bercerita dan melakukan segel tangan, pedang tersebut seolah tertancap di sebuah batu yang mengingatkan kisah pedang Excalibur, di mana pedang tersebut akan tercabut bila pedang tersebut memilihnya. Sang Magic pun berteriak, menggelar kompetisi, dan melakukan sayembara untuk mencabut pedang ini, yang membuat seluruh bangsawan terdiam, dan menunjuk sang jenderal bintang 4 berdiri dan melangkah maju untuk mencabut pedang tersebut. Ternyata dengan sekuat tenaga pedang tersebut tetap bergeming, membuat sang jenderal menyerah. Di kursi depan sebelah kiri terlihat sepupu pangeran ini ditunjuk dan langsung melangkah maju mengambil pedang tersebut. Sambil malu di hadapan pangeran, membuat pangeran berteriak, membuat dia menjadi serius dan sekuat tenaga mencabut pedang tersebut. Dengan berbagai pose mencabut sangat berat dan menyerah, seolah kesaktian sang Magic tambah nyata. Anjay. Sambil mendekati pedang, pangeran mencoba mencabut pedang tersebut. Sadar akan tidak tercabut, sontak pangeran mencoba mengontak mata dan sambil mengancam ke NCM. Terlintas melihat Sophie, sang Magic pun mengalah dan melakukan sedikit mantra, seolah pedang tersebut berhasil dicabut oleh sang pangeran, membuat para bangsawan tambah kagum dan bertepuk tangan mengakui sang ilusionis. Sementara Sophie terkejut, sadar bahwa NCM adalah cinta monyet di masa kecil. Anjay. Beberapa hari kemudian, Sophie mencari NCM dan mendatangi rumah sang Magic. Karena rindu, Mimin tidak akan menyaksikan di adegan ini. Selamat menikmati. Waktu berlalu di mana sang Magic dan Sophie akan melakukan sebuah rekayasa pembunuhan untuk dijebak ke pangeran. Sambil menyusun rencana dan mengumpulkan bahan ramuan dan peralatan, sang Magic akan melakukan pertunjukan untuk meyakinkan ke inspektur. Sedangkan di kubu sang pangeran, inspektur menyuruh guru sergap dari kepolisian untuk memata-matai pergerakan NCM dan berhasil mendapatkan petunjuk sang ilusionis sedang bermesraan bersama Sophie, di mana buser tersebut melaporkan ke inspektur. Sedangkan inspektur melaporkan kembali ke pangeran dan membuat pangeran geram dan marah. Setelah di istana, pangeran dan Sophie bertengkar begitu hebat, di mana Sophie sudah menyiapkan rekayasa yang sudah diarahkan oleh sang Magic. Sophie pun berdiri meninggalkan istana menuju kanan kuda, sementara pangeran sambil mabuk miras mengejar Sophie. Terjadi adegan tak terlihat oleh Mimin.
sehingga Sophie tak berdaya terbaring di atas kuda berjalan meninggalkan istana. Keesokan harinya, sang magic mendapat kabar dan melihat Sophie mengapung tak berdaya di atas air sungai, membuat Ancient seolah berlari menangkap dan memeriksa Sophie yang nampak menderita, membuat akting sang magic dan Sophie begitu sempurna. Sementara di kubu kepolisian, inspektur mencoba memeriksa Sophie dan dinyatakan telah meninggal. Padahal Sophie masih hidup memakai ramuan dari sang magic. Dari kejadian tersebut, inspektur melaporkan ke pangeran sambil menyelidiki TKP di istana. Di saat bersamaan, inspektur mendapatkan petunjuk di kandang kuda. Terlihat sebuah batu berlian yang lepas dari pedang pangeran, seolah menuju ke perbuatan pangeran. Sementara di kubu sang magic, Sophie telah meninggalkan kota dan menetap di sebuah ladang di desa tetangga, yang membuat Ancient melanjutkan rekayasa dan menjebak pangeran dan inspektur dengan melakukan 3 malam pertunjukan pemanggilan roh untuk menyuarakan ke semua penduduk bahwa kematian Sophie adalah perbuatan pangeran. Dengan tenang dan melakukan segel tangan, di pertunjukan pertama pemanggilan roh pun dimulai. Nampak keluar roh pemuda dari sebuah meja ritual yang membuat roh pemuda tersebut bingung dan mengigau, membuat seluruh penonton terdiam, terpanah dan takut atas pertunjukan kengerian ini. Sementara inspektur yang menyaksikan tambah takjub dan ngeri ke sang magic. Keesokan harinya, Ancient telah bersiap menggelar pertunjukan di malam kedua. Sementara penduduk telah antri dari siang hingga malam pertunjukan. Sementara di kubu kepolisian, semua anggota polisi merapat menjaga keamanan serta mencari petunjuk. Dengan jalan santai tanpa beban, Ancient mencoba memasuki gedung teater untuk memulai pertunjukan. Pertunjukan pun dimulai dan melakukan segel tangan. Nampak samar-samar roh anak kecil, lugu, bingung, dan tak bisa disentuh oleh penonton. Di mana pertunjukan kedua pemanggilan roh, ternyata roh tersebut berkeliaran di kota. Nampak penduduk kota lagi berkumpul dan sambil mendekati, inspektur memeriksa dan memprovokasi ke semua penduduk kota bahwa inspektur ingin menyuarakan sang magic untuk ditangkap. Di malam pertunjukan ketiga pemanggilan roh, Ancient memanggil roh anak nakal yang berjalan di sela-sela bangku penonton, membuat penonton takut dan takjub dan menghampiri ke arah inspektur seolah sudah dihasut oleh sang magic, membuat inspektur takut dan terperangah. Sementara pangeran menyamar dan memasuki gedung teater untuk menyaksikan pemanggilan roh di malam terakhir pertunjukan, di mana Ancient melakukan ritual pemanggilan roh yang sudah diatur untuk menunjukkan ke pangeran yang lagi menyaksikan. Tampak samar-samar, ternyata roh tersebut adalah Sophie, membuat inspektur dan pangeran kaget dan terperangah. Sementara pangeran dengan langkah cepat meninggalkan pertunjukan, takut terbongkar atas kematian Sophie, dan inspektur mencoba menjerat sang magic dengan menyuruh anggotanya bersiaga dan menunggu perintah, yang membuat seluruh penonton nampak marah dan ribut ke inspektur, di mana inspektur menguatkan hati dan memberi perintah untuk menangkap Ancient. Dengan sigap, inspektur bergerak maju menangkap sang magic. Tiba-tiba sang magic berjalan mengarah ke inspektur dan tidak bisa disentuh, lalu berteriak dan menghilang. Membuat semua orang di dalam teater kagum terperangah dan ribut mendukung Ancient di pertunjukan malam terakhir ini, di mana inspektur mendapatkan petunjuk atas pertunjukan ini, seolah-olah sudah terhasut oleh sang magic dan mengirimkan bukti-bukti skandal pembunuhan Sophie ke Kejaksaan Pemerintahan Pusat. Beberapa hari kemudian, inspektur menguatkan hati dan mendatangi pangeran untuk mengaku dan menyerahkan diri.
Sementara nampak pangeran marah dan menodongkan pisau ke arah inspektur dan berteriak, "Saya dijebak." Saat bersamaan, petinggi dari mabes kerajaan telah datang, membuat pangeran menjadi bingung dan lemah, lalu menembak kepala dan membunuh diri. Sementara inspektur masih percaya dan melakukan perbuatannya adalah benar, di mana inspektur mengundurkan diri menghargai tindakan keputusan pangeran. Setelah menjadi saksi dan lepas dari jerat hukum, mantan inspektur ini berjalan santai melangkah pulang. Tiba-tiba seorang anak kecil menabrak, menjamret kalung, dan mencoba memberikan buku trik sulap. Tanpa sadar dia melihat isi buku trik sulap tersebut dan mencoba menerka kalung Sophie yang baru hilang. Di saat bersamaan di mana sang mantan inspektur ini mulai menyadari dan janggal. Terlihat dari kejauhan nampak sang magic mencoba menggiring dan memberikan petunjuk, di mana sang mantan inspektur ini pun sadar bahwa dia telah dijebak oleh NCM dan membuat dia jantungan, sok kagum dan tertawa-tawa mengakui sang ilusionis yang telah memperdaya dan menghancurkan karirnya di kepolisian. Sementara Edward Norton dan Sophie bertemu dan melepas rindu, di mana akhir dari ulasan film ini membuat Mimin dan Sobat Movie kagum. Terima kasih Sobat Movie telah menyimak bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe di kolom komentar.